Klinik itu vaskes pertama. Kalau misalkan pakai BPJS tuh vaskes pertama. Pokoknya mah rumah sakitnya juga kelihatan kalau tipe D, tipe C, tipe B yang anak kecil gitu ke klinik jangan dibawa. Kasihan adenya sehat nanti pulangnya bisa sakit. Hari ini kita kedatangan tamu Widya Rahmatriana. Yeay. Dipanggil Widi ya? Apa panggilannya? Wiwi, Widi, Widwid banyak. Banyak. Wiwi biasa mah teman-teman Wiwi ya. Wiwi. Nama panggung itu? Iya, sama Teh Mimi itu mah. Ada kenapa Mimi? Teh Mimi yang video sebelumnya. Oh, karena disebutnya Mimi. Oh, Teh Mimi itu minat menyebut ke Widi itu Wiwi. Karena diambil dari kata awal Wiwi ya. Kalau Oka ok jadi ya. Kalau Enok NN. Widi boleh dong kenalin dulu siapa Widi itu dan alamatnya di mana, sekolah apapun itu terserah. Makan kesukaan apapun. Makanan warna favorit. Favorit. Asa SD-nya dulu kita suka ngisi loose sleep. Tahu nggak? Kerja mana tuh? Dulu mah pas SD ada loose sleep ngisi nama terus binder. Isinya kan loose sleep namanya. Oh. Jadi kita ini nama channelnya Ketumbiri. Terus nama serialnya itu Sangkuriang. Misalkan orang ngadain barengan. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng. Apapun yang mau diobrolkan terserah, kita mengalir saja ya. Dan sebebas-bebasnya. Ya, asal jangan tidur. Ya, mau tunduh mah kumaha deui. Bibi ini kerja di mana sih? Bentar, kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmatriana, tinggal di Kabupaten Bandung, lebih tepatnya di Solokan Jeruk, umurnya 21 tahun. Mau 22 karena saya kelahiran 98, ulang tahunnya 30 Juli 1998, sebentar lagi ulang tahun. Jangan lupa kirim kado. Kalau ulang tahunnya suka ada yang ngirim kalau ulang tahun? Ada, terutama yang wajib tuh yang ngomong nih berdua di depan. Suka ya kita suka sih. Pacar suka ngirim? Pacar alhamdulillah ngirim. Sesuap nasi ya. Kirim doa. Kita juga selalu kirim hadiah berupa doa ya. Iya. Ini kerja sekarang? Alhamdulillah saya sudah kerja berapa tahun nih? Kerjanya baru 4 bulan. 4 bulan secara profesional. Tapi dulu pernah praktek atau sering. Jadi di zaman kuliah kan? Kuliah Dulu di Politeknik Al-Islam Bandung. Politeknik Al-Islam Bandung dengan jurusan Administrasi Rumah Sakit. Administrasi Rumah Sakit. Diploma 3. Oh. Administrasi itu biasanya yang mengurus uang ya. Kalau saya ke sekolah misalkan. Bisa jadi. Bagian administrasi nih ngurusin uang. Bisa jadi. Bisa. Tapi di rumah sakit. Iya. Atau di apotek bisa. Di apotek bisa. Di bagian logistik bisa. Di bagian logistik. Yang mengurus administrasi. Contohnya jangan gimana? Soalnya administrasi itu luas banget. Ada pencatatan, ada perhitungan, pemberkasan. Ya pokoknya mah kalau misalkan ini mah umum gitu. Jadi bisa masuk kemanapun. Tapi jurusannya tuh nggak memperdalam, tapi mempelajari semuanya. Pas kuliah semuanya dipelajari. Berarti tidak konsentrasi misalkan di bagian ini enggak ya, semuanya dipelajari. Dengan catatan nanti banget. Pas kerja bisa semuanya gitu ya. Betul. Terus lulus tahun 2019 kemarin. Baru. Udah wisuda. Sudah wisuda. Jarak dari rumah kan ke kampus jauh ya? Jauh. Itu bolak-balik ya? 2 semester bolak-balik, 2 tahun ngekos. Total kuliah berapa tahun?
3 tahun. 3 tahun kuliah, terus selesai dengan gelar AMDKes, Administrasi Kesehatan. Dan sekarang kerja sesuai bidangnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Tidak meyakinkan. Benar sih, benar sesuai benar. Jadi kerja gimana sekarang? Kerjanya di strukturnya jabatannya wakil pimpinan. Tapi di name tag administrasi. Oh beda itu. Beda, tapi jadi teh gak tahu. Jadi kerjanya teh apa dan semuanya teh digarap. Ya apa kata dunungan pokoknya mah dikerjain. Contohnya misalnya kerjanya apa? Keuangan ada, ngurusin. Keuangan maksudnya gini, ada yang bayar nih. Kasir berarti. Kasir bisa, pendapatan klinik bisa. Pendaftaran pasien iya. Rekam medis bisa. Apalagi ya? Ya pokoknya semuanya dikerjakan. Betul. Dan itu di klinik. Di klinik. Sorry, klinik itu apa bedanya sama rumah sakit? Klinik itu vaskes pertama. Kalau misalkan pakai BPJS itu vaskes pertama. Jadi kalau kita sakit nih ke klinik dulu. Baru ada rujukan kalau sakitnya parah. Itu ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Tapi berjenjang ya kalian, dari tipe D, tipe C, tipe B, tipe A. Jadi kalau mau dirujuk tuh jangan selalu pengen ke tipe B, itu tuh gak bisa ya pasien-pasienku. Tipe B itu apa? Tipe-tipe itu maksudnya perbedaan apa? Iya, rumah sakitnya kayak misalkan teh polinya ada, kalau misalkan tipe B mah lebih komplit. Itu fasilitas. Pokoknya mah rumah sakitnya juga kelihatan kalau tipe D, tipe C, tipe B. Lebih besar. Sesuai kebijakan dari klinik. Sesuai kebijakan dari BPJS. Oh, dari BPJS kemana masuknya? Tuh. Ketika corona gini masih kerja kah? Masih. Sangat masih. Terus kerjanya gimana? Pakai apa? APD kah? Terus pakai APD. Terus jangan lupa pakai sepatu. Ya pokoknya mah APD itu wajib banget. Pakai sepatu, pakai APD, pakai masker. Dan pasiennya perbedaan sama dulu ketika sebelum corona. Ini sudah 1 bulan lebih ya. Kita 3 bulan sih kalau aku ngerasain di klinik. 3 bulan ya. Itu udah mulai dulu. Betul. Udah mulai masuk ke fase COVID-19. Terus terasanya gimana? Apakah ada pelonjakan pasien atau sama aja kayak dulu ketika tidak ada corona? Awal ada corona, pasien tuh benar-benar khawatir, kayak misalkan kalau dia cuman batuk pilek ke klinik. Awal-awal corona, pasien di sana sehari bisa 100. Terus itu tuh cuma 1 shift, kayak pagi doang gitu. Belum sorenya berapa. Terus itu teh pasien pagi di klinik BPJS sama umum. Terus kesini sedikit bisa sampai pagi aja itu ada pernah cuma 15 pasien. Nah sekarang banyak lagi, nggak tahu kenapa pasien datang lagi ke klinik. Padahal kalau misalkan cuman batuk pilek dan itu misalkan ditunggu sampai 3 hari, mereka pakai obat dari apotek pun bisa diajak sharing kalau misalkan kita cuman batuk pilek gitu. Misalkan teh saya batuk pilek, obatnya apa? Apotek pun pasti ngasih obat yang sesuai dengan yang dideritanya, yang penyakitnya gitu. Tapi kenapa mesti ke klinik gitu? Padahal di klinik tuh kan virusnya banyak. Kan yang kesana tuh nggak cuma batuk pilek, ada yang misalkan gejala tifus, ada yang DBD, ada yang paru, ada yang TBC, kan yang lain sebagainya itu banyak. Gak cuma batuk pilek aja. Jadi kalau menurut saya sebagai pegawai di sana, kalau misalkan kalian masih bisa pakai obat yang di apotek, gak usah ke klinik. Karena kalau misalkan kalian cuman batuk pilek ke klinik tapi kalian pulang dengan membawa penyakit, kan gak tahu ya kalian di klinik dapat penyakit lagi atau emang kalian bisa sembuh. Baru tahu nih. Menarik. Jadi kalau
sebenarnya kalau kita ke apotek langsung aja, kalau sakitnya biasa-biasa pusing, pegawai atau apoteker ya disebutnya, apoteker juga tahu apa Pasti obatnya, tahu. tidak usah dari rujukan ada surat dari dokter misalkan ini obatnya, nggak usah pantesan ya. Kalau pusing dikit atau misalkan sakit gigi langsung aja. Nah, apalagi kan sekarang kalau kalian sakit gigi nggak akan bisa dicabut dan nggak akan bisa ditambal, cuman bisa dikasih obat aja, kecuali emang benar-benar gawat dan itu pun misalnya ke rumah sakit. Kalau di klinik nggak akan bisa melakukan tindakan. Jadi begitu kredit ya ketika COVID-19 ini menyerang, termasuk kelelahan di dunia medis, dokternya juga ya, semua pegawai termasuk penjaga-penjaganya, mungkin satpam juga, itu benar-benar safety atau menggunakan perlengkapan yang dianjurkan gitu ya. Dan korbannya sekarang baca di harian Kompas itu udah 14.000 ya, dan melebihi 10.000 dan pergerakannya cepat, bisa dua kali lipat ya. Cepat dengan si musuh yang tak terlihat ini. Tidak terlihat. Dan sebenarnya di sekeliling kita juga sebenarnya ada. Cuman ya mau gimana lagi, orangnya disuruh lockdown masih keluar. Ya, karena ya bandel apapun itu ya alasannya. Terus libur Idul Fitri libur kan? Libur 2 hari. Semua H-1, H+3 udah masuk. Semua pegawai di klinik masuk H+3. Dan H-1 baru libur. Iya. H-1 libur. Kalau sekarang libur? Hari Minggu aja dan tanggal merah. Berarti pas libur gitu, klinik tutup atau ada shift lain? Klinik tutup tapi apotek tetap buka. Apotek tetap buka. Jadi klinik itu Senin sampai Sabtu. Terus nanti juga H-2 Lebaran masih buka ya. Sampai H-1 tutup dan nanti buka lagi H+4. H+3. H+3. Hari Rabu itu udah masuk. Udah masuk lagi. Betul. Gimana perasaannya? Ya, gak apa-apa sih, soalnya kan gak bisa liburan. Iya juga sih ya. Jadi kalau keluarga ada yang liburan, aku nggak sirik gitu dah, mereka juga nggak akan liburan. Sama juga ya, merasakan. Betul. Ya enggak? Merasakan apa yang dirasakan ya. Malahan lebih baik kerja ya. Betul. Nggak terlalu bosan, terus enak juga. Wow, itu pekerjaan yang sangat mulia dan semoga tetap survive, tetap semangat dan tetap kuat. Terus Winnie adalah suka di endorse gitu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Karena followersnya itu banyak, terus nggak terlalu ya, tapi udah mumpuni di dunia perendorsan. Ya begitu, betul. Benar ya? Gimana? Suka? Awalnya mah suka, tapi kesini mah kayaknya bosan. Bosan? Kenapa bosan? Soalnya suka dari foto, nyari caption, ngedit, harus upload tanggal berapa. Kadang teh suka males gitu. Dan itu di deadline. Banyak. Alhamdulillah. Banyak ya. Dan dibayar. Produknya apa yang suka datang? Banyak. Pakaian ada. Terus aksesoris ada. Make up ya. Makanan ada. Pernah Makanan ada pernah. Sering. Dan dari jauh-jauh itu yang datang. Jauh-jauh. Tapi ada juga sih yang di Bandung. Tetangga juga ada. Ya, mulainya gimana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Mulainya gimana ya? Udah berjalan aja gitu. Pas awal teh emang suka foto-foto kan. Terus ya cepret upload. Pertama tuh inget banget di endorse Kangen Water yang disemprot tuh ke muka. Itu pertama. Biar seger. Nah itu pertama kali dan gratis. Gratis dan tidak dibayar maksudnya. Terus dikasih apa? Dikasih produknya aja. Jadi produk buat Wi.
gitu. Terus kesini ya alhamdulillah ada gitu yang nge-DM, yang ngechat. Dari awalnya itu kalau dokter. Terus saya kalau suka upload, ya pokoknya mah kalau misalkan upload dengan caption yang baik ya, menggunakan media sosial yang baik. Terus kalau misalkan diajak kerja sama, jangan menyalahgunakan kepercayaan gitu. Kalau misalkan kan mereka tuh pasti percaya sama kita, makanya dia tuh nge-endorse ke kita, mempercayakan produknya untuk dipromosikan. Nah, jangan disalahgunakan. Jadi ikutin aja gitu kan, kita kan saling membantu gitu. Jadi niat pertama memang mau membantu ya. Awalnya juga nggak narip sih, tapi kesini ya kalau ada yang mau ngasih alhamdulillah. Ya, karena kan yang endorse tuh suka nanya ya, ini betul. Berapa gitu. Kalau misalkan di feed berapa jam berapa, bener kan gitu ya. Kalau di story 24 jam pasti 24 berapa jam. Ya. Emang kan dulu juga pernah ya dagang, terus ya emang gitu sistemnya ya. Cari followers yang banyak dan kita endorse gitu. Dengan harapan mereka itu dibantu sama UI ya. Betul sekali. Lebih passion ke kesehatan atau passion ke endorse? Dua-duanya emang menyenangi ya. Ya, dua-duanya menyenangkan. Karena bisa dibenturkan ya. Nggak yang menyita waktu banyak. Nggak perlu milih gitu ya. Bisa dijalankan dengan baik dua-duanya gitu ya. Betul, bisa cuman kalau misalkan lagi nggak mood tuh ya kok males gitu. Yang nggak mood tuh yang endorse itu. Kan itu butuh mood. Iya betul, jadi fotonya tuh cantik. Kalau misalkan nggak mood, jelek aja terus hapus. Walaupun itu bagus padahal ya. Betul. Tapi karena moodnya jadi karena di dunia entertain itu memang mood itu diutamakan. Iya. Modal utama ya. Tapi harus profesional juga. Kalau misalkan udah dibayar kan mau gimana lagi. Dan memang menikmati dua-duanya ya. Happy. Oke. Seru sekali ngobrol sama Wi. Kalau memang banyak yang harus diobrolkan sebenarnya, tapi kita terbatas oleh waktu ya. Terus kalau mau tanya-tanya tentang Wi ya boleh aja nanti ke Instagramnya Wi ya. Boleh ngobrol langsung ya gitu. Terus terakhir kita biasanya ada gamesnya ini pilih-pilih kata. Pilih dia. Pilih-pilihan ya. Pilih dia atau aku beda. Iya aja. Boleh dipilih nanti. Pilih. Setelah memilih boleh diutarakan alasannya kenapa milih itu, oke? Siap? Pertanyaan pertama. Ding. Terkait dengan dunia per-online ya. Makanan maupun baju. Pesan online atau belanja ke toko langsung? Sekarang pesan online. Pertanyaan kedua. Cantik dari dalam atau cantik dari luar? Cantik dari dalam. Pertanyaan ketiga, pakai hijab atau nggak pakai hijab? Pakai hijab. Oke. 4, pilih selebgram atau perawat? Pilih seandainya selebgram ya. Oke. Terakhir, banyak uang tidak sesuai passion? Penghasilan kecil atau tapi sesuai passion? Penghasilan kecil tapi sesuai passion. Karena itu bisa menikmati ya. Betul, happy menjalaninya. Iya, kalau banyak uang tapi nggak sesuai passion gitu, bener. Disiksa ya. Iya. Sama jadwal mungkin ya. Badan kurus. Pikiran tarik. Dan mungkin akhirnya kita juga sakit. Betul. Uangnya juga habis. Uang habis. Benar. Pakai ke rumah sakit. Pakai BPJS. Kenapa pilih selebgram? Kenapa pilih selebgram? Daripada perawat? Karena kalau misalkan perawat
Perawat apa? Administrasi rumah kalau sakit. misalkan administrasi rumah sakit gajinya sudah ditentukan. Kalau misalkan jadi selebgram uangnya tidak bisa ditentukan. Bener. Kadang karena bisa lebih bisa kurang ya sesuai atas kerja kita. Iya. Kalau mau ngebut uang banyak ya. Terus kalau malas uangnya. Iya. Sekarang lagi malas uang. Dan libur ditentukan kita. Betul. Bener gak? Kalau lagi sakit ya udah libur aja kerja. Foto-foto anggap liburan. Sambil happy jalan, banget, happy. Sambil foto ya. Betul. Sambil upload bener. Ya. Tapi kadang suka malas itu kekurangan aku. Tapi kan tetap profesional ya. Iya harus. Dan sudah menghasilkan dari dunia per-Instagraman. Kalau males tuh bukan yang buat endorse-nya, tapi kalau misalnya endorse udah beres nih, tapi kita harus masih punya bukan masih punya, tapi masih harus upload meskipun itu bukan endorse. Karena kalau misalkan tipsnya nih ya, naikin followers itu kita tuh harus rajin upload, soalnya nanti kita tuh dianggap Instagram aktif. Kalau misalkan kita nggak upload gimana sih ini tuh Instagram misalkan selebgram tapi kok pasif nggak upload gitu. Jadi kalau misalkan endorse mah semangat, tapi kalau yang nggak endorse-nya itu males gitu. Males upload, males caption gitu guys. Seberapa sering upload? Kalau di sekolah kan bisa seminggu sekali. Seminggu sekali bisa, seminggu 2 kali bisa. Sehari upload, sehari enggak. Kalau lagi semangat sehari terus dulu. Dan itu dilakukan dengan penuh semangat. Iya, semangat. Kenapa pilih cantik dari dalam? Apa pandangan Wi tentang cantik dari dalam? Cantik dari dalam ya. Kalau cantik dari dalam, dari omongan juga udah kelihatan. Kalau misalnya cantik dari luar, cantiknya aja gitu dari luar, tapi perkataan perbuatannya, aduh, tidak sesuai dengan mukanya. Gitu. Tapi kalau cantik dari dalam, meskipun dia berjerawat, meskipun dia kayak gimana, tapi kita tuh nyaman karena dia tuh udah baik hati. Benar. Betul. Oke, ngobrol hari ini sudah selesai. Terima kasih, Wiwi. Closing statement boleh memberikan semangat kepada masyarakat tentang kesehatan atau memberikan semangat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, boleh? Silakan. Sekarang? Ya. Pokoknya buat tenaga medis se-Indonesia tetap semangat, jangan lupa pakai APD yang lengkap karena APD itu emang benar-benar wajib. Meskipun kalian pakai APD yang positif emang ada positif, tapi ya apa salahnya gitu ya kita mencegah penularan itu. Terus kalau misalkan yang pulang kerja itu harus langsung mandi karena kasihan orang tua kita yang anak muda tuh bisa jadi karier kan ya. Jadi pokoknya harus menjaga orang tua, menjaga keluarga di sekitar, masyarakat di sekitar. Pokoknya jangan bosan-bosan dengerin edukasi dari pemerintah, dari media sosial. Pokoknya dibaca aja dulu, dipahami dulu, jangan dulu berpikiran negatif karena pemerintah itu ngelakuin kayak gini pasti buat yang terbaik, meskipun gak semuanya sepemikiran dengan kita. Kenapa pemerintah melakukan seperti itu, tapi kan kita nggak tahu tujuan pemerintah yang sebenarnya itu apa. Pokoknya berjuang sama-sama buat ngelawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan. Terus kalau misalkan gak benar-benar urgent membutuhkan penanganan dokter, coba ke apotek dulu aja, beli obat yang disaranin sama apoteker, siapa tahu bisa sembuh gitu. Jangan langsung ke tempatnya virus. Nah kan nggak tahu ya nanti kita pulangnya membawa virus atau enggak gitu. Pokoknya tetap semangat, stay di rumah, jangan kemana-mana, jangan ngabuburit. Pokoknya mah kalau mau belanja online aja ya, jangan ke toko, kan nggak tahu itu teh dipegangnya udah sama berapa orang.
Terus ya pokoknya mas semangat buat seluruh warga Indonesia supaya kita kembali lagi seperti semula ya. Terus kalau misalkan buat media sosial apa ya, jangan seenaknya berkomentar, jangan seenaknya apa ya, berkata-kata kasar meskipun kita kesel sama orang lain, tapi kan nggak tahu ya orang itu benar apa enggak. Kalian berkomentar seperti itu, apakah kata-kata kalian itu menyakiti hati seseorang atau enggak. Pokoknya belajar media sosial yang bijak. Kalau misalkan emosi enggak terbendung, mendingan ditutup aja HP-nya, mendingan wudhu gitu ya, biar kalian tuh tenang lagi. Kalau misalkan kalian emosi terus pegang HP, jari kalian tuh pasti ngetik yang enggak gitu. Terus kan sekarang pemerintah juga punya undang-undang IT, jadi kalian harus hati-hati, siapa tahu jari kalian tuh mengundang kalian ke penjara dan apa ya, ujung-ujungnya nggak baik gitu. Makanya tetap semangat bekerja, menjaga kesehatan dan semangat. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye.